لله الذي أظهر الجميل وستر القبيح، والصلاة والسلام على الحبيب النبي المديح سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات وما حبت الصدى حتى نلقاه ويرضي عنا ربنا ويرضي عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Tuan-tuan guru, para habaib yang dimuliakan Allah, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita semenjak dari dunia hingga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dan menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberkahan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali dari pertemuan kita pagi hari ini, saya ingin menyampaikan, karena saya memintakannya langsung melalui Tuan Guru Syekh Abdul Salam An-Naqari Al-Banjari, adik dari Guru Bakhit, mendapat ijazah dari Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Beliau ini adalah cicit daripada Habib yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, yang itu yang kita biasa amalkan ya, Farij'alal Muslimin. Ini nanti akan saya share melalui guru Ustaz Marduki atau yang lain. Ini saya mintakan untuk kita, termasuk untuk majelis kita dan jamaah kita yang ada di Sekarnan ini, yaitu membaca salawat. Saya bacakan: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Ini karena kita pada pertemuan terdahulu telah kita kaji tentang bismillahirrahmanirrahim dan sangat baik kita mengamalkannya. Dan ini ketika kita banyak mengamalkan bismillahirrahmanirrahim akan lebih lengkap dengan salawat ini. Sekali lagi, mari sama-sama ikuti setelah saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita baca 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim
fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum hadhihi sholawat. Mudah-mudahan sholawat ini penuh berkah. Di antara mujarabnya di sisi para ulama adalah mudah-mudahan kita tidak mengalami suatu keadaan yang membuat kita merasa genting atau payah atau susah. Kalaupun sempat ada, semoga cepat dihilangkan. Jadi akhir maknanya adalah kita memohon salawat kepada Nabi dengan salawat seorang hamba yang tiada lagi daya upayanya. Qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu, sedangkan Rasulullah lah menjadi wasilahnya. Tidak ada lagi tempat kita untuk mengharap kepada siapapun. Bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta laha ya ilahi, hanya engkau ya Allah yang dapat menghilangkan kesusahanku ini. Wa likulli karbin azim, dan dari segala apapun kesusahan yang besar. Fafarrij ma ana fihi, hilangkan daripada kesusahan yang ada ini ya Allah. Bisirri bismillahirrahmanirrahim, dengan rahasia bismillahirrahmanirrahim. Beliau menerima dari gurunya Abuya Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas, Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar yang bergelar dengan Amirul Muhaddithin, rajanya para ahli hadis abad ini. Namun beliau, gurunya sudah meninggal dunia. Beliau adalah salah seorang muridnya, dan beliau juga adalah murid langsung daripada Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Sakab Al-Qutbul Al-Wali Qutub dari Jeddah. Beliau mendapatkan ijazah ini dari banyak sanad atau silsilah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung sedikit kajian kita. Kita telah membincangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu sudah banyak tafsir Bismillah, bahkan dari tafsir Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Pintu neraka juga ada 19. Maka barang siapa yang ingin selamat dari malaikat zabaniyah penjaga neraka pada 19 pintu neraka tersebut, maka hendaklah ia memperbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam tarekat kita Bismillahirrahmanirrahim salah satu yang diamalkan. Kemudian dalam Bismillahirrahmanirrahim lah terhimpun seluruh rahasia Al-Quran Al-Karim. Bahkan rahasia penciptaan alam ini itu pada titik ba, bi kana ma kana wa bi yakun ma yakun. Denganku segalanya menjadi ada, dan karena aku pula yang ada ini menjadi ada, yang belum ada menjadi ada. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terletak dalam rahasia huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan sedikit membaca tafsir surah Al-Fatihah dari kitab Safwatut Tafasir yang kita baca pada awal pengajian kita, agar kita dapat melanjutkannya. Mudah-mudahan dengan memahami kandungan surah Al-Fatihah ini
setiap kali kita membaca Fatihah akan benar-benar hadir di dalam hati kita. Sedangkan hadir di dalam hati itu adalah di antara syarat untuk mendapatkan kekhusyuan kita di dalam salat. Syekh Abdul Rahman Siddiq dalam kitab Asrarus Shalah menukil daripada kitab Ihya Imam Al-Ghazali, disebutkan juga dalam kitab Sayrus Salikin, ada 5 syarat supaya kita khusyuk dalam salat. Yang pertama, hudurul qalbi ma'allah. Hudurul qalbi ma'allah, hati kita hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak awal kita berdiri yang benar, berniat takbiratul ihram, itu hadir hati kita sampai akhir salat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-ta'zim, benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita mentauhidkan, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengaku kita adalah hambanya dan Allah adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah, yang wajib kita muliakan, dan yang pantas dan selayaknya diagungkan karena Allah Maha Agung, Maha Besar. Yang ketiga, al-haibah, merasa kecut dengan kewibawaan dan kebesaran Allah. Al-Imam As-Sarawardi mengatakan, para awliya Allah mengalami keadaan jika ingin mengerjakan sholat, mereka merasakan diantaranya adalah seperti sebutir debu di hadapan kebesaran Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya, yang tanpa batas. Bahkan jika debu itu ditiup oleh angin, tara faghaba, maka hilang dan sirna. Artinya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merasakan setiap kita akan sholat itu yang disebut dengan sholatul muqarrabin, sholat orang yang dekat dengan Allah. Ma bainahu wa bainallahi tarjuman, tidak ada antara dirinya dengan Allah itu satu dinding pun juga. Yang keempat, al-haya, malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu karena taksir, banyak lalai, banyak ada khusyuk, banyak ada sungguh-sungguh. Makanya istighfar kita setelah sholat itu, di antara maknanya kita hadirkan astaghfirullah ala adamil hudur bis sholat. Ampunkan aku ya Allah, karena sholat yang aku kerjakan tadi tidak ada khusyuk aku ya Allah. Mengaku kita, menyerah kita, dan menyesal kita. Insya Allah diampunkan Allah ketidakhusyuan kita, dan dianggap kita termasuk orang yang sholatnya khusyuk karena Allah. Jadi waktu astagfirullah itu jangan kosong hati kita. Salah satunya minta ampun kepada Allah karena kita tidak melakukan sholat sebagaimana mestinya. Yang kelima adalah tadabburul makna, menghayati bacaan kita. Itulah menghayati bacaan ini memerlukan kita memahaminya. Makanya kalau kita paham Bismillahirrahmanirrahim, pas kita nyebut tuh sudah tergambar makna Bismillahirrahmanirrahim itu betapa hebatnya, betapa mulianya, dan dia adalah rahasia dari Al-Quran Al-Karim. Bahkan titik huruf ba-nya itu adalah rahasia penciptaan. Bi kana ma kan wa bi yakun ma yakun. Tadi. Kita baca. Masuklah kita kepada penafsiran surah Al-Fatihah. Qala Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, baru meninggal dunia. Alhamdulillah, tahaddus bin ni'mah. Abah kita Syekh Abdullah di Kuala Tungkal menerima langsung sanadnya dari muallif kitab ini, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ulama besar dari Syria, ulama tafsir, dan beliau adalah ulama besar di Hijaz juga, termasuk teman daripada muhaddits dunya, musnid dunya, Syekh Yasin bin Isa Al-Badani.
Abah kita juga bertemu karena murid kesayangan beliau adalah abang sepupu saya sudah meninggal dunia, namanya Syekh Muhammad Abdur Dahlan, murid senior daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani. Nah, di Jakarta ada salah seorang muridnya juga dari ulama Betawi, dia mungkin sering ada di Facebook, saya lupa namanya. Itu ada salah seorang murid. Tapi yang Syekh Muhammad Abdur Dahlan ini alhamdulillah beliau adalah katib, penulis. Jadi kalau Syekh Yasin membaca, dia yang menulis imlanya. Jadi alhamdulillah dapatlah sanadnya kita langsung kepada muallif ini, Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, baru tahun lalu meninggal dunia. Kita baca sama-sama dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau ada waktu, mungkin Ustaz Ridha boleh bimbing guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu memperbaiki bacaan Fatihahnya. Karena Fatihah ini adalah rukun dalam sholat. Kita harus betul-betul membacanya, tidak boleh salah. Dalam kitab Petunjuk Indah itu dijelaskan, misalnya ada 14 tasydid dalam surah Al-Fatihah, jangan tertinggal. Hurufnya jangan tersalah, karena salah huruf, salah baris bisa merubah makna. Dan dalam sholat Fatihah ini rukun. Selagi ada kemampuan memperbaiki, kita wajib memperbaikinya. Dan dulu telah kita sampaikan hadis musalsal, jika kita membaca di luar sholat khususnya, itu dengan bacaan bersambung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Para ulama banyak membuatnya dalam satu nafas. Pernah mungkin saya sampaikan dulu ya. Itu luar biasa. Billahil azim, ada sumpahnya dengan nama, sampai kepada Jibril. Sanadnya itu sampai kepada Allah Rabbul Alamin tentunya. Ada qudsi, siapa yang membaca seperti demikian banyak fadilahnya. Boleh kalau kita di luar salat, boleh kita pakai satu nafas. Syaratnya jangan salah. Ataupun yang paling penting Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang disambung. Tapi dalam salat sunnah tafsil. Dalam sholat sunnah sikok-sikok, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dalam sholat. Andai nanti di tarawih ada yang baca langsung, nggak ada apa-apa juga ya, cuman keluar dari yang afdal. Jangan ada yang tertinggal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun kita baca cepat sebelumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada orang Fatihah nak cepat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggal tasbihnya. Kalau sengaja dan tahu, dosa besar hukumnya. Jadi kalau tidak tahu karena jahil, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baina yaday surah, beliau ingin menjelaskan dulu pengantarnya. Baina yaday itu pengantar, di depan, artinya di hadapan. Kalau kita sholat, kita berada baina yadaillah, berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi suratul karimatu makkiyatun. Surah ini yang mulia ini adalah surah makkiyah namanya. Di surah itu ada dua kategori sesuai diturunkannya. Ada namanya surah makkiyah, ada namanya surah madaniyah. Secara ringkas disimpulkan oleh ulama,
bagaimana dengan kitab Fi Ulumul Quran Syekh Manna Al-Qattan, ringkasnya adalah jika surah atau ayat itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah dinamakan Makkiyah. Jika surah tersebut diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah dinamakan Madaniyah. Jadi tidak mesti turun di Mekah atau turun di Madinah. Ukurannya adalah ukuran hijrah. Sebab ada beberapa ayat setelah Nabi diam di Madinah, waktu balik ke Mekah turun firman Allah. Misalnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, itu walaupun turun di Mekah dinamakan dengan Madaniyah, karena ukurannya adalah ukuran hijrah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya sab'un, 7 ayat. Bil ijma', secara ijma', 7 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada 7 ayat. Wa tusamma al-Fatihatu, dinamakan dengan, atau wa tusamma al-Fatihata. Kalau itu sudah ada mulai ngaji nahwu enggak di sini? Ada ya. Wa tusamma ni mabni lil majhul. Mabni lil majhul itu kalimat pasif bahasa Indonesianya. Diawali dengan kata depan di, dibuat, diturunkan, dinamakan. Yang setelahnya dinamakan dengan naibul fa'il. Kalau ada fi'il, ada fa'il. Kalau fi'ilnya majhul pasif, maka setelahnya namanya naibul fa'il, istilahnya pengganti dari fa'il. Kalau fi'il biasa namanya ma'lum, yang aktif. Daraba itu fi'il ma'lum. Tapi kalau duriba fi'il majhul namanya. Kalimat pasif, kalimat aktif. Baca Fatihata. Asalnya wa tusamma suratu, surah itu dinamakan Al-Fatihata. Yang surahnya itu naibul fa'il, al-Fatihatanya maf'ul. Liftitahil kitabi, kenapa dikatakan al-Fatihah pembuka? Karena Al-Quran liftitahil kitabil azizi biha, karena Al-Quran yang mulia dibuka, dimulai dengannya, makanya namanya al-Fatihah. Terus kita baca al-Fatihah, kecuali lidah kita memang mendok baca Fatihah. Tapi kalau kita bisa harus Fatihah. Tapi kalau memang dari sananya tidak bisa diubah, sudah lah ya. Alhamdulillah katanya ya. Alhamdulillah. Kalau memang bisa diubah, wajib diubah. Haitsu innaha awwalul Qur'ani fit tartibi, karena surah Al-Fatihah itu adalah surah yang pertama dalam tertib penulisan. La fin nuzuli, bukan dalam tertib penurunan. Nah, jadi Quran ini ada hasban nuzul, ada hasbat tertib. Menurut turunnya ayat, surah yang pertama adalah Al-Alaq. Ngapa ada Iqra duluan, ngapa Fatihah? Siapa yang ngaturnya tuh? Yang ngaturnya Allah melalui Nabi kita, namanya Tauqifi. Sahabat mengumpulkan itu menurut yang diaturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Makanya misalnya dalam surah At-Taubah, ya, sebelum surah At-Taubah itu surat apa? Surat itu Al-A'raf ya. Makanya Al-A'raf dengan At-Taubah, surah At-Taubah itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Salah satunya karena antara Al-A'raf dengan At-Taubah dalam satu pandangan adalah satu surah, makanya dia melanjutkan. Tetapi ditetapkan sebagai surat
yang terpisah, tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, karena di dalamnya terdapat penegasan dari Allah bahwa Allah membebaskan diri dan Rasulnya juga membebaskan diri daripada orang-orang kafir. Bara'atun min Allah, berisi ketegasan. Makanya tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, bukan ayat rahmah tapi ayat syiddah. Disebut juga dengan suratul qital, berisi tentang peperangan. Ini guru kita datang, kita ambil berkah kepada beliau, Al-Habib Hasan Al-Haddad, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah